Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengimasan terkait pelatihan asesmen kompetensi minimum AKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Perkenalkan, nama saya Imade Suparta. Nah, pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari asesmen nasional. Nah, di mana tujuan asesmen nasional yaitu asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat dari asesmen nasional. Yang pertama yaitu potret kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, di mana nanti asesmen ini sebagai potret kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua itu sebagai umpan balik nantinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, entah itu dari strategi pendekatan yang akan diterapkan nantinya dalam pembelajaran sesuai dengan hasil dari asesmen nasional tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, pada asesmen nasional ini itu terdapat 3 bagian ya yang akan dievaluasikan atau diasesmenkan. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimal AKM. Kemudian yang kedua survei karakter dan yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Nah, untuk asesmen kompetensi minimal AKM yaitu ada 2, ada asesmen literasi membaca dan ada asesmen numerasi. Nah, untuk asesmen literasi membaca yaitu terdapat yang pertama yaitu memahami, menggunakan, dan mengevaluasi serta merefleksi dari apa yang disampaikan. Kemudian asesmen numerasi yaitu memuat tentang memahami, mengaplikasi, dan bernalar nantinya ya pada asesmen nasional tersebut. Nah, nanti lebih jelasnya untuk asesmen literasi membaca dan numerasi nanti akan saya jelaskan pada kompetisi literasi membaca dan numerasi. Nah, selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Nah, di mana pada jadwal pelaksanaan asesmen nasional yaitu yang pertama pada jenjang SD, MI, dan paket A Aula, di mana hari pertamanya yaitu terdapat tes literasi 75 menit, kemudian survei karakternya 20 menit, kemudian di hari kedua itu terdapat tes numerasi 75 menit, kemudian survei lingkungan belajarnya 20 menit. Nah, kemudian untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B atau WUSTA, di mana hari pertamanya itu terdapat tes literasi 90 menit, kemudian hari keduanya terdapat tes numerasi 90 menit. Nah, ini juga sama juga ya, pada hari pertama itu terdapat juga survei karakter 30 menit, dan hari keduanya yaitu survei lingkungan belajar 30 menit. Ini berlaku untuk SMP dan SMA. Ini sama penerapannya dalam asesmen nasional. Selanjutnya, kriteria. Nah, ini kriteria peserta asesmen nasional. Nah, di mana kriteria peserta asesmen nasional ini berbeda dengan ujian nasional. Nah, di mana pada kriterianya peserta pada asesmen, yaitu yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Nah, berarti seluruh satuan pendidikan ya, SD, SMP, SMA, itu seluruhnya melaksanakan asesmen nasional. Kemudian, tidak semua murid yang ikut serta nantinya dalam asesmen nasional. Karena apa? Karena dia akan dipilih, ada pemilihan sampel secara acak. Nah, teknis khususnya dia nantinya untuk pesertanya pada jenjang SD itu akan dilaksanakan pada kelas 5.
Kemudian pada jenjang SMP itu akan dilaksanakan pada kelas 8. Kemudian pada jenjang SMA itu akan dilaksanakan pada kelas 11. Seperti itu. Berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional dilaksanakan atau pesertanya yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Kemudian yang terakhir yaitu setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi memorisasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di mana sudah tadi dijelaskan ya pada jadwal pelaksanaannya itu ada tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya, nah bagaimana sih bentuk soalnya? Nah, bentuk soal pada asesmen nasional itu berbeda dengan ujian nasional. Nah, di mana nantinya pada asesmen nasional itu ada bentuk ya, ada 5 bentuk. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Itu seperti biasanya ya kita memakai pilihan ganda. Di ujian nasional juga kita memakai pilihan ganda. Kemudian yang kedua, ini ada pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks ini maksudnya itu diberikan alasan. Kenapa memilih A? Kenapa memilih B? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu menjodohkan. Menjodohkan itu maksudnya ketika ada gambar A, pernyataan yang mana yang benar dengan gambar A tersebut. Nah, seperti itulah contoh dari soal menjodohkan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, yaitu isian singkat. Nah, isian singkat itu seperti uraian, tapi uraiannya berupa singkat. Seperti contohnya, getaran yang merambat disebut dengan titik-titik. Nah, itu disebut isian singkat. Kemudian yang kelima, yaitu huraian. Nah, uraian itu merupakan penjelasan nantinya. Ya, dijelaskan sedetail-detailnya. Maksudnya, apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah, ya, itu merupakan gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Seperti itu contoh dari bentuk soal asesmen nasional. Tapi ini untuk tingkatan-tingkatannya itu belum fix ya. Nanti kita akan lebih menjelaskan nanti di kompetensi numerisasi dan literasi membacanya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan di teknis pelaksanaannya ya, di mana pada asesmen atau AKN itu kan ada literasi membaca dan ada literasi numerik. Nah, untuk yang pertama, kita akan lebih menjelaskan tentang komponen literasi membaca. Nah, di sini ada 3 ya. Untuk yang pertama, yaitu konten. Nah, pada konten ini, teks informasi, di mana teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan, serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Berarti diberikan teks informasi dia nantinya. Ya, di dalam soal itu diberikan teks informasi. Kemudian teks fiksi. Nah, teks ini tujuannya untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Nah, ini biasanya pada pelajaran bahasa Indonesia ya, ada teks fiksinya dia, seperti karangan, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, proses kognitifnya. Nah, pada proses kognitif, yaitu yang pertama menemukan informasi. Nah, menemukan informasi itu yaitu seperti mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian yang kedua, interpretasi dan integrasi. Nah, di mana pada interpretasi dan integrasi ini yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensinya nantinya. Jadi dia menggabungkan suatu konsep dia di sana untuk mencari kesimpulan seperti itu. Kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, pada evaluasi dan refleksi ini yaitu menilai kredibilitasnya, kemudian kesesuaian maupun kepercayaan teks,
serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Nah, berarti di sini seperti permasalahan yang open-ended, ill structure, gitu ya, sehingga diperlukan pemecahan masalah yang tentunya materinya advance nantinya. Nah, saya lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang konteksnya. Pada konteksnya itu terdapat 3 bagian juga. Yang pertama yaitu personal. Nah, pada personal berkaitan dengan kepentingan pribadi secara. Ya. Kemudian yang kedua, sosial budaya. Nah, itu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kemudian saintifik itu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah. Ya, yang ada dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Dan itu kan perlu pemecahan. Ya, dan diberikan solusi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang komponen numerasi. Nah, pada komponen numerasi itu sama ya seperti literasi membaca, yaitu ada konten, proses konektif, dan ada konteksnya. Nah, untuk yang pertama dulu ya, untuk kontennya. Kontennya itu ada 4 ya, ada bilangan, ada pengukuran dan geometri, kemudian ada data dan ketidakpastian, dan yang terakhir yaitu ada aljabar. Nah, yang pertama yaitu bilangan. Itu meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Seperti cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Kemudian yang kedua, yaitu pengukuran dan geometri. Nah, meliputi mengenal bangunan datar sehingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Ini seperti pengukuran baku dan pengukuran tak baku. Ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Istilahnya ada standar internasionalnya ya, SI. Seperti itu. Kemudian data dan ketidakpastian itu meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Kemudian yang terakhir yaitu aljabar. Aljabar itu meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsinya. Nah, itu kalau kita lihat dari kontennya ya. Kemudian kalau kita lihat dari proses kognitifnya. Nah, pada proses kognitif ini, yaitu mungkin sudah sepintas sudah dijelaskan tadi ya, yaitu ada pemahaman, ada penerapan, dan ada penalaran. Nah, pemahaman ini maksudnya yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematikanya. Kemudian kalau penerapannya, yaitu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin tentunya. Sehingga ada aplikatifnya ya di sini ya. Kemudian yang ketiga yaitu penalaran. Nah, penalaran itu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non rutin seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir kalau kita lihat dari segi kontennya ya. Nah, kalau lihat dari segi konten, maaf ya, bukan konten, konteks. Nah, konteks itu sama ya, personal, sosial budaya, dan saintifiknya. Nah, untuk personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya itu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir yaitu saintifik, yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah nantinya. Ya. Nah, itulah komponen yang ada di numerasi. Nah, selanjutnya kita beranjak ke tingkat komponen
numerasi. Nah, di sini ada beberapa tingkatnya ya, ada beberapa kelompok. Di mana pada komponen numerasi ini ada 4 kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama yaitu perlu intervensi khusus. Nah, detailnya dia, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian kelompok yang kedua yaitu dasar. Nah, di mana detailnya dia, murid memiliki keterampilan dasar matematika seperti komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok ketiga yaitu cakap. Nah, pada cakap ini, murid mampu mengaplikasi pengetahuan matematikanya yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Nah, berarti ini ke aplikasi pengetahuannya ya. Kemudian mahir. Mahir itu murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin ya, berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, inilah dia nantinya tingkat komponen numerasinya. Ya, sekian dari penyampaian saya. Semoga bermanfaat nantinya tentang asesmen kompetensi minimum, di mana ada 3 tes, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.